Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya sekarang berada di Pondok Pesantren Al-Harus menyelenggarakan vaksinasi kedua bekerjasama Pondok Pesantren Al-Harus dengan Haji Tarya Center dan juga Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bandung. Nah, seperti yang sudah dilakukan pada vaksinasi pertama yang diselenggarakan oleh Pondok Al-Harus bekerjasama dengan HT Center atau Haji Tarya Center, masyarakat begitu antusias bukan hanya karena adanya pembagian sembako ya. Pada yang pertama ada event pembagian sembako kepada mereka yang datang untuk melakukan vaksinasi. Hal ini dimaksudkan katanya untuk supaya masyarakat bisa datang dan berminat melakukan vaksinasi. Nah, hari ini juga tanpa ada pembagian sembako, tetapi masyarakat sekitar di sekitar Pondok Al-Harus ini cukup berminat, cukup antusias, dan terbukti ada sekitar paling tidak 400-500 peserta yang mengikuti vaksinasi. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita akan segera melihat-lihat, berjalan-jalan bagaimana situasi dan kondisi vaksinasi yang kedua ini dilakukan di Pondok Al-Harus. Dan juga nanti saya akan coba berwawancara dengan Bapak Haji Tarya yang menjadi partner atau mitra dari Pondok Al-Harus dalam penyelenggaraan vaksinasi yang kedua ini. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, hari ini vaksinasi yang kedua di Pondok Pesantren Al-Harus bekerja sama Pondok Pesantren Al-Harus dengan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bandung dan juga Haji Tarya Center. Ini hari ini berapa banyak Pak yang direncanakan atau ya secara prediksi ada berapa ratus orang? Kalau dari hitungan yang sudah melakukan vaksin pertama itu di 407. 407. Jadi kita akumulasikan mengikuti vaksin yang pertama. Jadi kurang lebih vaksin kedua itu di sekitar 407. Dan mudah-mudahan bisa hadir semua. Pada vaksinasi yang pertama ada bagi-bagi sembako. Hari ini ada bagi-bagi sembako nih Pak. Itu mungkin teknis awalan itu di vaksin pertama. Jadi kalau kita melihat itu kan salah satu program PKB dalam rangka Rihlah ke-23 dan mudah-mudahan bisa dilakukan di tempat-tempat yang lain. Dan sembako itu mungkin diawali saja pada vaksin pertama. Dan kebetulan PKB ini selain memberikan kontribusi vaksin juga memberikan sembako. Ini salah satu bentuk pemahaman dari PKB yang luar biasa. Jadi jarang partai-partai yang melakukan kegiatan vaksinasi diimbangi dengan sembako. Dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan yang dilakukan oleh PKB. Di Kecamatan Balai Endah Pak, bagaimana ini? Zonanya masih zona kuningkah atau sudah mulai hijau, biru? Sekarang rata-rata semua sudah di kuning. Sudah di kuning ya? Di kuning, alhamdulillah dari semua desa, 3 desa dan 5 kelurahan, ada yang posisi kuning dan ada yang posisi hijau. Mudah-mudahan ini melangkah ke arah yang lebih baik. Zona merah adakah Pak? Kalau zona merah sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya? Sudah relatif mau aman lah ya? Insya Allah. Baik, terima kasih. Ya. Saya sekarang coba ke Pak Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bandung, Bapak Haji Tarya. Pak Sekjen, ini kata Pak Camat ini cukup mengembirakan, membanggakan gitu ya, reus regreg dengan adanya kerjasama Pondok Pesantren Al-Harus dengan PKB Kabupaten Bandung dan Haji Tarya Center. Mudah-mudahan ini seperti PKB hijau gitu ya, zonanya jadi hijau. Ini bagaimana Pak awal mulanya sampai mau bekerja sama dengan Pondok Al-Harus ini? Begini,
dalam rangka vaksinasi itu bagian dari program DPP PKB yang diteruskan melalui instruksi DPW ke DPC masing-masing. Kami selaku pengurus DPC PKB Kabupaten Bandung yang kebetulan ketua DPC-nya dijabat oleh beliau Bupati Bandung, beberapa sudah hampir 2 bulan ini melaksanakan vaksinasi di berbagai tempat, termasuk hari ini melaksanakan vaksinasi yang kedua di Pondok Pesantren Al-Harus Parung Halang, Kecamatan Bale Endah. Kondisi sekarang masyarakat sudah mulai paham, sudah mulai mengerti tentang kegunaan vaksinasi dengan berbagai ketentuan, berbagai pelaturan yang diturunkan oleh pemerintah pusat, provinsi, bahkan kabupaten, sehingga mereka lebih merasa penting melakukan vaksinasi untuk bisa melakukan berbagai kegiatan, terutama untuk perjalanan jauh, kemudian untuk bisa masuk ke mall, syaratnya adalah sertifikat vaksinasi. Maka program bagi-bagi sembakonya dialihkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa menjadi program untuk masyarakat yang terkena COVID-19 ini. Ya. Bagaimana Pak dengan minat kemudian melihat dari masyarakat terhadap partai Bapak sendiri ini PKB dengan adanya bakti terhadap masyarakat ini? Saya berharap begini, kami atas nama partai juga berharap masyarakat paham bahwa Partai Kebangkitan Bangsa adalah bagian dari stakeholder yang insya Allah itu berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Bandung. Baik, terima kasih. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung, Pak? Saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung tetap kita melaksanakan apa yang menjadi aturan bagi pemerintah, baik pusat, provinsi, dan daerah Kabupaten Bandung. Terutama barangkali bagaimana kita mencoba untuk merubah pola hidup yang sehat, pola hidup yang teratur, termasuk pola makan dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini diberlakukan oleh pemerintah pada umumnya justru karena pemerintah merasa tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Sehingga kami berharap tidak hanya gembar-gembor di program saja, tapi bagaimana masyarakat juga lebih sadar, lebih memahami tentang perlunya kesehatan bagi dirinya pribadi masing-masing. Baik, terima kasih Pak Haji. Sukses selalu. Siap. Takbir, Allahu Akbar. Baik, kalau yang ini yang si ganteng kalem ini Pak Ustadz Persib. Kenapa namanya Ustadz Persib? Saya salah seorang bobotoh Persib dan juga merupakan pembina forum silaturahmi bobotoh Persib. Jadi kita identik Ustadz Persib gitu. Ustadz Persib. Ini jadi ketua harian ya? Ketua tim. Haji Tarya Center. Ini Haji Tarya Center ini programnya lumayan luar biasa bagus ini. Alhamdulillah. Kita tim Haji Tarya Center adalah tim yang dibentuk untuk pemenangan Sekjen DPC PKB Kabupaten Bandung, Pak Haji Tarya, untuk suksesi Pileg 2024 yang akan datang. Jadi kita kerja dari sekarang untuk masyarakat, membuktikan bahwasannya PKB dengan Haji Tarya Centernya terjun langsung ke masyarakat. Jadi di masa pandemi ini kita bisa melaksanakan vaksin, alhamdulillah vaksin pertama dan kedua di sini. Juga kita melaksanakan bakti sosial, pembagian sembako ke duafa, yatim ataupun masyarakat yang lagi isoman. Alhamdulillah itu kita sudah laksanakan sambil berjalan. Kalau ada masyarakat yang sedang isoman, apa yang diberikan pelayanan oleh Haji Tarya Center ini? Haji Tarya Center mendata beberapa masyarakat di berbagai wilayah, khususnya di Dapil 6, Bale Endah, Ciparai, Kertasari, Pacet. Kita menginventarisir dan kita membantu sesuai kemampuan kita, tim HTC.
misalnya? Kita kasih vitamin, kita melaksanakan penyemprotan juga pernah di Ciparai, sekaligus kita memberikan bantuan berupa sembako, buah-buahan yang sebagai penunjang bagi para isoman untuk meringankan beban mereka. Baik, semoga sukses untuk Haji Taraya Sender dan mengemban amanah PKB semakin berjaya, semakin luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz Haji Persib. Siap, mohon. Nah ini pribumi. Alhamdulillah, sebenarnya masyarakat khususnya warga di sekitaran Yayasan Pondok Pesantren Al-Harus sudah mulai ada sadar vaksin karena vaksin tersebut di samping programnya pemerintah untuk antisipasi penyebaran atau penyebaran virus, masyarakat sudah mulai melek lah. Jadi sudah tidak lagi terpengaruh oleh hoax yang selama ini di medsos semakin gencar sekali. Baik, sekarang ada berapa banyak dibandingkan dengan vaksin pertama? Apakah meningkat atau menurun jumlahnya? Meningkat sih enggak kayaknya, karena dari total waktu kemarin itu 450 vaksin yang gagal untuk divaksin karena kondisi tubuhnya yang kurang bagus, kurang fit, sehingga waktu vaksin pertama di angka 407, terus vaksin kedua juga yang kemarin divaksin di Al-Harus, ada yang divaksin juga di puskesmas, di polsek, kayaknya agak menurun, enggak 407 lagi. Tapi yang terpapar corona ada penurunankah atau stagnan atau bahkan naik? Sementara di sini kebetulan di sini juga ada Pak Lurah yang lebih tahu kondisi statistik. Di Kelurahan Andir 0 katanya. Di Kelurahan Andir 0 ya? Iya, alhamdulillah. 0. Ya. Tidak ada yang terpapar. Alhamdulillah. Zonanya Kelurahan Andir sekarang sudah merah, kuning, hijau. Kuning. Kuning ya, Kuning, ya. menuju ke hijau ya. Insyaallah. Insya Allah. Tinggal Masyarakat sendiri Pak bagaimana? Apakah cukup antusias dengan program vaksinasi kedua ini? Betul. Pada dasarnya kalau di awalnya warga masyarakat kurang begitu memahami. Tapi setelah kesini akan manfaatnya sekarang masyarakat lebih memerlukan si vaksin tersebut kaitan dengan kebutuhan yang akan di masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Pak Lurah. Siap. Sahabat, saya sekarang sudah bersama salah seorang anggota masyarakat. Dia seorang mahasiswi dan sudah melakukan atau melaksanakan vaksinasi yang kedua di Pondok Pesantren Al-Harus. Neng, kenapa mau divaksin? Karena kesadaran diri. Kesadaran diri ya, betapa pentingnya vaksin ya. Iya. Tapi keluarga aman-aman saja, tidak terkena kemarin tertular? Aman ya, tidak ada yang kena ya. Baik. Setelah divaksin pertama kemarin, adakah efek-efek yang kemudian ada gatal-gatal atau pusing atau apa? Nggak ada. Nggak ada ya, nyaman-nyaman saja ya. Baik. Nah, barangkali mau mengajak ke teman-teman anak muda lainnya, silakan. Untuk anak-anak muda yang di luar sana, untuk warga juga, semoga bisa terapresiasi untuk vaksin karena vaksin itu diperlukan. Supaya kita terlindungi lah, paling tidak ada ikhtiar ya. Baik, terima kasih Mbak Cindy ya namanya. Mbak Cindy, mahasiswi, sudah melakukan vaksinasi. Ya, demikian sahabat video saya untuk Anda, acara vaksinasi yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al-Harus bekerjasama dengan salah satu partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kabupaten Bandung.
Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan informasi untuk kita semuanya. Jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.